Sejarah Universitas Katolik Sugio Pranoto diawali dengan berdirinya Unika Atmajaya Semarang. Gagasan awal pendirian Unika Atmajaya Semarang pada bulan Juli 1963. Pada waktu itu diselenggarakan musyawarah umat Katolik se-Jawa Tengah. Dr. Ades Franseda sebagai Ketua Umum Partai Katolik dan Ketua Yayasan Unika Indonesia Atmajaya Jakarta melontarkan gagasan kemungkinan mendirikan Universitas Katolik di Semarang dan mendapatkan tanggapan positif dari para sarjana dan pemuka umat Katolik. Pada 5 Juli 1964 diputuskan berdirinya Universitas Katolik Atmajaya Cabang Semarang, meliputi Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Lembaga Pendidikan Asisten Apoteker. Kemudian berkembang dengan berdirinya Fakultas Pertanian, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Teknik. Kampus Unika Atmajaya terdiri di beberapa tempat, yaitu Jalan Merican 27 Semarang, Jalan Sri Gunting nomor 10 Semarang, Jalan Seroja Semarang, dan Jalan Seroja Dalam 1 Semarang. Sebagai pengelola dan pengusaha dana, maka didirikan Yayasan Sanjoyo pada tahun 1966. Unika Atmajaya Cabang Semarang mengalami kemunduran dan krisis, baik itu internal maupun eksternal sejak tahun 1970. Maka dengan berbagai pertimbangan, Yayasan Sanjoyo memilih memutuskan untuk membekukan Unika Indonesia Atmajaya pada 25 Oktober 1972. Saya Rudianto Susilo. Saya itu mengalami periode awal dari Unika, sehingga mungkin ditanya oleh tim ini ya. Jadi Unika itu pada waktu awal saya masuk itu ceritanya adalah saya ada di sebuah dulu namanya jurusan, sekarang prodi arsitektur, yang merupakan sebuah jurusan yang tidak mau ikut ambruk bersama Universitas Atmajaya Semarang waktu itu, sehingga lalu jurusan arsitektur ini bersikeras untuk tetap eksis. Keputusan pembekuan tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, terutama mahasiswa teknik jurusan arsitektur yang gigih memperjuangkan tetap berlangsungnya Fakultas Teknik jurusan arsitektur, termasuk dosen-dosen yang tetap berniat untuk mengajar walaupun tanpa menerima gaji. Upaya menyelamatkan eksistensi Fakultas Teknik dengan cara mengubah menjadi Institut Teknologi Katolik di Semarang. Persiapan pembentukan ITKS oleh Insinyur Erik Bratakusuma, mantan Sekretaris Fakultas Teknik, dan Ibu Agnes Widanti Subianto SH, mantan Sekretaris Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Unika Atmajaya Semarang, yang akhirnya disetujui oleh Kopertis. Dan lahirlah Institut Teknologi Katolik. Rektor pertamanya adalah Pater Dense. Dekan pertamanya Romo Mangunwijoyo. Nah, ITKS ini yang aslinya satu jurusan arsitektur yang ngeyel tadi, kemudian berkembang menambahkan salah satu mahasiswanya adalah seorang insinyur sipil namanya Hendriono Widodo, lalu bergerak membangun sebuah jurusan baru yaitu teknik sipil. Perkembangan ITKS cukup menggembirakan, termasuk bantuan pemerintah melalui Kopertis Wilayah 6 dalam bentuk sarana, bantuan teknis dan finansial, juga bantuan dari Pemda dan pihak swasta semakin mendorong kemajuan ITKS. Perkembangan ITKS dengan keinginan untuk semakin memperluas layanan pendidikan, mendorong ITKS sebagai institut perlu diubah menjadi universitas. Gagasan tersebut muncul pada tahun 1981 dan disetujui untuk perubahan ITKS menjadi universitas. Pada saat itu, Dr. A. Suroyo mengusulkan nama Sugio Pranoto sebagai nama universitas dengan pertimbangan bahwa Monsinyur Albertus Sugio Pranoto merupakan seorang pahlawan nasional
salah satu putra bangsa terbaik yang pantas menjadi teladan orang Katolik Indonesia. Monsinyur Albertus Sugio Pranoto adalah Uskup Agung Semarang pribumi yang pertama, menjadi tokoh nasional yang dalam keadaan sulit selalu menunjukkan sifat yang khas dalam pandangannya di bidang kenegaraan, kebangsaan, kemasyarakatan, pendidikan, dan kerohaniannya. Sifat khasnya adalah semangat kebangsaan yang didasari oleh cinta kepada bangsa dan tanah airnya. Kepada umat Katolik, beliau selalu berpesan, jadilah orang Katolik 100% dan orang Indonesia 100%. Usulan nama Sugio Pranoto sebagai universitas secara aklamasi disetujui. Prof. Widanti ini waktu itu belum profesor ya. Kemudian bersama seluruh tim kemudian bertekad untuk mendirikan sebuah universitas, namanya mengambil patron dari Monsinyur Sugio Pranoto ya. Jadi lahirlah Universitas Katolik Sugio Pranoto yang basisnya sebenarnya tadi adalah dua jurusan tadi, arsitektur dan sipil, yang kemudian membentuk fakultas teknik. Lalu ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, dan fakultas psikologi. Jadi waktu itu tim itu bekerja sangat keras sehingga lahirlah Universitas Katolik Sugio Pranoto dengan rektornya adalah Brigjen Anumerta Dr. A. Suroyo. Nah, Pak Royo ini adalah rektor Undip sebelumnya. Jadi beliau menjadi rektor Unika dan kemudian menjadi koordinator Kopertis wilayah sekarang 6 ya, pertama ya, itu Brigjen Anumerta Dr. A. Suroyo ya. Nah, Pak Royo ini kemudian menjadi rektor dengan tadi tim yang bekerja keras tadi, yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu-satu. Lahirlah Unika, berlokasi di Jalan Pandanaran 100 atau disebut Panser ya. Nah, Panser ini merupakan bangunan yang sekarang dilindungi oleh undang-undang ya. Nah, waktu itu ditambahkan beberapa ruangan dari seorang kolega kami, yaitu Insinyur Tony, menambahkan ruangan, dan itu penambahan ruangannya itu secara gotong royong, ya, mahasiswa ikut junjungi ember itu ya untuk bangun itu ya. Lalu terkenalnya kampus kami itu ada lantai atasnya dulu disebut loteng dan terbuat dari kayu gitu. Sehingga kalau jalan di atas gerubiak-gerubiak yang bawah gitu ya. Nah, itulah kampus Panser atau Pandanaran 100 yang menampung fakultas-fakultas yang ada, di mana uniknya kami kalau dosen-dosen itu mau kuliah itu harus ikut noto kursi dulu karena pemakaiannya berbeda. Pada bulan Juli 1981, melalui SK Yayasan Sanjoyo nomor 175 tahun 1981, secara resmi ITKS dilebur menjadi Universitas Katolik Sugio Pranoto dengan lokasi kampus di Jalan Pandanaran 100 Semarang. Berdirinya Universitas Katolik Sugio Pranoto memperoleh dukungan tidak hanya dari umat Katolik dan Keuskupan Agung Semarang, tetapi juga lingkungan pendidikan tinggi seperti Universitas Diponegoro, Kopertis Wilayah 6, Pemda, maupun pemerintah pusat. Sebagai universitas yang baru, maka Universitas Katolik Sugio Pranoto memerlukan simbol identitas berupa logo universitas melalui sayembara yang dibuka untuk umum pada tahun 1981. Yang berhasil memenangkan lomba adalah tim mahasiswa, yaitu BPR Gandhi, Pujo Kusworo, dan Ari Susiantoro. Kemudian pada bulan Juli 1983 diciptakan dan ditetapkan lagu himne dan Mars Unika Sugio Pranoto yang digubah dan diaransir oleh Insinyur A. Rudianto Susilo yang sampai sekarang selalu dikumandangkan.
dinamika kampus Pandanaran. Nah, pada saat itu Unika akan lahir. Nah, saya omong-omong dengan almarhum Prof. Widanti, lalu sampai menelurkan Prof. Widanti, yuk sampean, maksudnya saya itu ditugasi beliau untuk menyusun himne dan marsnya yang belum ada ya. Nah, kemudian saya kebetulan suka musik ya. Lalu saya mempelajari secara rinci dari buku-buku yang ada tentang Monsinyur Sugio Pranoto, perjuangannya. Maka kemudian saya menelurkan himne dan mars yang seperti sekarang ini, naskahnya juga masih lengkap ya. Dan itu pertama saya merekrut mahasiswa untuk menyanyikannya. Di antaranya sudah beberapa menjadi doktor, sekarang menjadi dosen di Unika sendiri ya. Nah, waktu itu Buwit langsung, wah apik wis langsung wae engko di audiensikan ke Pak Royo ya. Pak Royo juga langsung setuju. Ada komentar sedikit-sedikit yang saya sudah agak lupa. Akhirnya resmilah menjadi himne dan masuk Unika. Tapi anehnya bukan dengan SK. Tapi saya cuma diberi piagam bahwa saya adalah pencipta. Sampai sekarang masih saya simpan, ditandangani oleh Dr. Asuroyo sebagai rektor. Yaitu ceritanya. Lalu kata teman-teman, himne dan mars ini ikut membangun semangat sehingga kita semua menjadi antusias. Pada saat Unika Sugio Pranoto berdiri tahun 1982, dibuka 3 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi. Selain sarana akademis yang disempurnakan sesuai dengan perkembangan peningkatan tenaga pengajar, sarana prasarana, maka gedung di Jalan Pandanaran 100 sudah tidak memungkinkan untuk menampung kegiatan pendidikan yang semakin meningkat. Secara kebetulan, rencana ini sejalan dengan rencana Tata Kota Semarang yang menempatkan lembaga pendidikan swasta pada satu lokasi di Bendan, Semarang Barat. Pembangunan gedung pertama adalah Studio Arsitektur Fakultas Teknik yang selesai tahun 1985 dan merupakan gedung bantuan Kopertis Wilayah 6. Setelah ada gaung akan untuk kampus baru di Bendan istilah kita itu, maka yang mendapat sampur adalah ya jurusan tertua itu arsitektur ya arsitektur ditugasi untuk goyongan ke sana. Waktu itu kami masih ingat arsitektur menunjuk seorang dosen muda baru namanya Insinyur Darmali ya sebagai panitianya ya. Nah, yang terjadi adalah sesuatu yang saat itu ya seakan-akan kayak berat sekali ya sehingga kita menyiapkan semacam otobus gitu ya, sehingga mahasiswa mau datang ke ujung di jalan besarnya itu Jatingaleh itu, lalu kita angkut ke sana ya. Nyatanya mahasiswa juga brilian sekali, ada yang selalu jalan kaki dari dia di drop di Jatingaleh itu terus jalan kaki ke sana, itu banyak ya. Jadi artinya itu merupakan dukungan semangat semuanya ya. Sebetulnya ada semangat untuk mendapat kampus baru, tapi juga ada keberatan gitu ya. Wah, dulu masih kayak pinggiran kota gitu ya. Sehingga mahasiswa juga belum ada apa-apa waktu itu, yang lain juga sudah jadi ya. Artinya semangat menggebu-gebu, tetapi kendala banyak, tetapi untung didukung oleh dosen-dosen yang bersemangat, mahasiswa yang bersemangat, dan dukungan semua fakultas sampai kita akhirnya berhasil boyongan ke sana seperti sekarang ini, sesuatu yang menurut kami luar biasa. Sehingga saya yang ngalami dulu noto kursi sebelum kuliah itu seakan-akan sekarang itu seperti mimpi loh. Kok bisa kayak gini ya menikah ya sehebat ini ya. Itu kita seperti mimpi. Unika Sugio Pranoto mempunyai orientasi perjuangan yang menitik beratkan pada kelompok masyarakat bawah. Orientasi ini dijabarkan pada riset,
lokasi KKN, dan pengabdian masyarakat. Di samping itu, Unika Sugiopranoto juga memperhatikan masalah pemukiman, kependudukan, dan ekologi yang diwujudkan dalam pola ilmiah pokok universitas, eko pemukiman atau pemukiman berwawasan lingkungan. Kita punya pola ilmiah pokok yang sudah bicara lingkungan sejak tahun 83-an. Dunia belum ngomong itu ya, tapi Unika sudah pola ilmiah pokok eko permukiman ya, dan itu sudah kesadaran yang luar biasa saat ini. Waktu itu juga waktu menelurkan kan memang banyak dari fakultas teknik ya, banyak pertentangan juga, tapi ternyata sekarang semua fakultas bisa menginduk ke situ. Bahkan seluruh dunia sekarang mikirin eko ya dan permukiman itu ya. Itu yang mungkin harapan saya, bahwa apa yang sudah kita terima sekarang akan digandakan lagi dan tidak lupa pada pola ilmiah pokoknya eko permukiman yang menurut saya juga luar biasa saat itu ya. Dan justru sekarang ini orang baru mikirin eko permukiman, berarti akan sangat relevan untuk bertahun-tahun yang akan datang. Tentunya kita tidak boleh mandek seperti ini ya. Para pimpinan itu sangat berhasil, tentunya dengan dukungan sivitas akademik. Pimpinan bekerja sama dengan yayasan itu penting banget ya, karena kalau itu sampai konflik, wah itu tidak akan maju ya. Tapi luar biasa pimpinan-pimpinan kami dari awal sampai sekarang ini sudah mampu mengajak kami seperti ini ya, bekerja sama dengan yayasan, membina sivitas akademika mulai dari dosen sampai tendiknya, luar biasa. Tentunya harapan saya ini ada kampus baru dan sebagainya, ada fakultas kedokteran, itu sangat luar biasa ya. Nah, saya ingat bahwa di salah satu syair Mars Unika itu ada dengar derap debur pembangunan. Derapnya sudah, deburnya ini yang perlu kita pelihara ya, karena kita sering lupa bahwa Semarang itu kota pantai gitu loh. Kadang-kadang orang Semarang sendiri tidak ngerti kalau dia kota pantai ya. Nah, Unika Sugiopranoto ada di sebuah coastal city ya. Di dalam syair Mas itu saya sudah mikirin bahwa kita tidak cuma derap tapi juga debur pembangunan ya. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini, ulang tahun Unika ke-40, saya pribadi mengucapkan selamat dan kagum atas perkembangan fasilitas maupun akademis dari Sivitas Akademika di bawah pimpinan para pemimpin kita, dari rektor beserta timnya, dekan, kaprodi, kepala lembaga, tenaga edukasi ya, tenaga kependidikan, semuanya berjasa ya. Kita ada yang tidak berjasa ya, dan semuanya berkiprah, dan itu yang luar biasa. Dan pertemuan-pertemuan rutin yang mengempalkan kita, tidak mengambiarkan kita ya. Saya lihat semua, termasuk saya kagum dengan visitasi untuk internal audit, itu sangat membantu ya, sehingga kami semua tahu bahwa ini semua terkontrol. Saya berjuang itu tidak sia-sia gitu, karena semua terkontrol. Nah itulah ya, saya kira itu sangat perlu untuk kita lestarikan, di samping visi-visi yang baru dari pemimpin-pemimpin yang baru yang juga saya anggap luar biasa, karena seleksi kepemimpinnya juga luar biasa. Artinya bersih sekali ya, tanpa motivasi apapun, tetapi untuk perjuangan Unika. Dan itu kita tunggu Unika berikutnya, kampus baru, fakultas kedokteran dan sebagainya adalah luar biasa. Kami dari teman-teman yang lama ini selalu berdoa demi untuk kelanjutan Unika, kemajuannya sampai waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Saat ini, Unika Sugiopranoto mengelola 1 program diploma, 18 program sarjana S1, 9 program magister, dan 2 program doktor.
Sejalan dengan perkembangannya, Unika Sugiopranoto telah memiliki kerjasama dengan institusi dan asosiasi perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri. Suasana akademik di Unika Sugiopranoto yang selalu mendorong segenap sivitas akademika untuk terus mengembangkan hard skill dan soft skill guna mendapatkan hasil yang lebih baik bagi lingkungan sekitarnya. Unika Sugiopranoto telah dikenal oleh berbagai kalangan di Indonesia. Dengan latar belakang mahasiswa yang beragam, seluruh sivitas akademika Unika Sugiopranoto mempunyai kesempatan yang luas dalam mengembangkan nilai kebersamaan dan toleransi dengan terus menjaga nilai cinta kasih, semangat untuk tidak membeda-bedakan sesama, serta nilai keadilan dan kejujuran. Selamat ulang tahun ke-40 Unika Sugiopranoto, Talenta Pro Patria et Humanitate. Salam sukacita.